Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ramona Coffee Project akan mempresentasikan tentang analisis SWOT dan analisis BMC. Kami beranggotakan satu Raffi Fahrizan, Raditya Prabawa, Rifki Hazik Fadilah, Eka Noviani Silveira, dan yang terakhir Arini Syahidah Ridwan. SWOT Analysis. Kita mulai dengan membahas strength atau kekuatan. Ramana Coffee Project memiliki beberapa kekuatan. 1. High quality product. Ramona Coffee Project menggunakan bahan berkualitas tinggi sehingga menciptakan produk yang berkualitas tinggi dan memiliki rasa yang enak. 2. Availability. Produk kami tersedia di berbagai titik sehingga memudahkan konsumen untuk mendapatkan produk Ramona Coffee Project. 3. Reasonable price. Kami memasang harga yang relatif terjangkau. Walaupun demikian, Ramona Coffee Project tetap menjual produk berkualitas tinggi. 4. Adapt to food and beverage trend change. Kami selalu mengupdate varian menu berdasarkan apa yang sedang menjadi tren agar konsumen tidak bosan. Dan yang terakhir, aesthetic branding. Kami sedemikian rupa mendesain packaging produk agar terlihat menarik, ciamik, dan estetik. Lalu di mana ada kekuatan, di situ ada kelemahan. Kita akan membahas tentang weakness atau kelemahan. Bahan baku berkualitas tentunya tidak murah, sehingga ini menjadi salah satu kelemahan kami. Kami ke depannya akan mencari cara agar bahan baku bisa didapat dengan harga yang lebih murah tanpa mengurangi kualitas. Lalu yang kedua, dengan sistem pengantaran yang sekarang masih belum efektif baik secara cost maupun effort. Namun tim kami sedang mendesain effective delivery method yang akan menghilangkan salah satu kelemahan kami ini. Baik, melanjutkan dari analisis SWOT, yaitu ada opportunity. Ramona Coffee Project memiliki 4 peluang. Yang pertama yaitu large market opportunity atau peluang pasar yang besar karena kopi adalah minuman yang digemari oleh banyak orang. Kemudian yang kedua ada diverse konsumen. Beragam konsumen yang memiliki kesukaan pada setiap kopi, bisa dibilang coffee addict. Kemudian yang ketiga ada lack of competitor in same category. Karena kopi kami memiliki high quality, maka kompetitor dengan standar seperti kami akan lebih sedikit. Kemudian ada yang keempat, yaitu lack of high quality and excellent product available. Merek lain juga sedikit yang menjual kopi baik rasa maupun nilai yang sama seperti Ramona. Kemudian selanjutnya adalah ancaman. Ada beberapa ancaman dari Ramona. Yang pertama ada produk instan. Di mana di sini adalah produk saset yang siap seduh. Kami mengutamakan produksi kopi kami secara langsung sehingga menimbulkan value tersendiri di mata pelanggan. Namun itu juga bisa menjadi ancaman jika produk instan di luar sana lebih baik ketimbang produk Ramona kita. Kemudian yang kedua adalah competitor rising. Perkembangan kompetitor akan berpengaruh, tapi dengan inovasi yang kami terus lakukan, maka kami sangat optimis dapat menjadikan penguasa pasar di bidang perkopian ini. Kemudian yang ketiga adalah situasi ekonomi. Situasi ekonomi bisa merubah apapun karena harga pokok dan produksi sangat mungkin akan meningkat dan mengganggu harga jual produk kami nantinya. Karena ada cost yang di luar dari perhitungan kami. Kemudian yang keempat yaitu pandemi. Pandemi seperti coronavirus ini akan sangat fatal karena bisa mengganggu jalannya bisnis kami. Nah, di sini saya akan menerangkan bagian BMC. BMC terdiri dari Key Partners. Key Partners juga terdiri dari supplier. Arti supplier atau pemasok secara umum adalah pihak perorangan atau perusahaan yang memasok atau menjual bahan mentah ke pihak lain, baik itu ke perorangan atau perusahaan, agar bisa dijadikan produk, barang, atau jasa yang matang. Nah, yang dimaksud supplier di sini yaitu supplier adalah suatu perusahaan atau perorangan yang menjual bahan mentah yang diperlakukan oleh perusahaan lain agar bisa diolah menjadi suatu produk yang dijual. Lalu supplier terdiri dari bahan basah, bahan kering, alat, grosir, dan packing. Lalu ada klien. Klien terdiri dari customer dan bisnis. Lalu ada partner juga. Partner terdiri dari universitas, lalu media, dan kantor. Di sini ada juga key activities. Key activities
activities terdiri dari menu development, lalu selling produk atau BTC, lalu yang ketiga menu development service, dan yang terakhir interaktif media. Nah, yang ketiga yaitu key resource. Key resource terdiri dari F&B expert, lalu F&B laboratory, lalu marketing time, lalu media, yang kelima customer service, dan yang terakhir yaitu receive collection. Kemudian bahasan selanjutnya adalah mengenai value proposition. Nah, value yang ingin kami tawarkan kepada calon maupun customer kami adalah yang pertama adalah keunikan produk. Di mana yang disebut dengan unik di sini itu bukan hanya sekedar resep, tetapi juga termasuk plating, packaging, kemudian juga nama yang kami berikan kepada produk yang kami buat tersebut. Nah, value yang kedua yang kami tawarkan itu adalah fresh product. Jadi tidak hanya diciptakan dari bahan-bahan yang segar, tetapi juga ketika itu sampai ke customer itu juga masih dalam keadaan yang fresh. Sehingga kalau misalkan customer membeli produk kami, mereka bisa mengerti, oh pantesan ya harganya segini, karena produknya unik, produknya segar, enak dimakan, dan seterusnya. Kemudian mengenai cost structure, kami memiliki 5 inti biaya yang kita keluarkan. Yang pertama adalah lab operational cost, yaitu biaya yang kita keluarkan termasuk untuk biaya pengadaan, kemudian pembelian alat-alat, dan juga proses untuk menciptakan produk itu sendiri. Nah, kemudian biaya yang kedua adalah menu development cost, di mana biaya ini adalah biaya yang kita keluarkan kalau misalkan kita ingin mengembangkan produk kita, entah itu dari segi resep dan seterusnya. Yang tentu saja kalau misalkan kita ingin mengembangkan menunya, kita perlu yang namanya eksperimen. Nah, biaya-biaya eksperimen tersebut akan masuk ke dalam menu development cost. Kemudian yang ketiga adalah salary, yaitu gaji para karyawan yang bekerja untuk Ramonov ini. Kemudian yang keempat adalah media cost, ketika kami melakukan advertising, pengiklanan melalui berbagai macam media. Kemudian yang kelima adalah business development cost, yaitu biaya yang kita keluarkan kalau misalkan kita ingin mengembangkan bisnis kita dengan berbagai cara, misalkan dengan menjalin hubungan baik dengan para klien, melakukan pertemuan, dan lain-lain, termasuk juga research pasar. Kemudian mengenai aliran pendapatan atau revenue streams, di sini pendapatan kami berasal dari product sales atau penjualan produk. Bisnis model Canvas yang pertama itu customer segment. Nah, target customer untuk produk Ramona ini yaitu warga UMY, milenial, dan juga penggemar kopi. Lalu untuk customer relationship yaitu dengan cara platform layanan customer dan interaktif media sosial seperti promosi, postingan-postingan yang menarik, dan juga interaksi dengan pelanggan. Lalu untuk channel yaitu bagaimana agar produk ini bisa sampai ke tangan pelanggan, yaitu bisa dengan menggunakan media sosial, lalu ada toko offline atau toko fisik, lalu bisa juga itu dengan menggunakan e-commerce seperti GoFood atau GrabFood. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.